Yang kami hormati juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat, Ketua Asita Provinsi Jawa Barat, dengan berbahagia untuk mendiskusikan pengoperasian Terminal Internasional Bandara Hussein Sastranegara yang ditujukan menyambut sebanyak-banyaknya turis mancanegara di Bandung dan di Jawa Barat. Pada lalu mohon izin sedianya, jadi sedianya ini adalah komunitas di bandara yang kita lakukan setiap bulan, walaupun kadang-kadang macet, yang dikomandani Pak Dan Lanut, dan hari ini kita bikin besar Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terminal Internasional Bandara Hussein Sastranegara direncanakan, kalau tidak ada yang lain-lainnya, akan direncanakan dioperasikan pada awal Januari 2017. Dengan terminal ini di Internal Angkasa Pura II, Bandara Internasional Bandara Hussein Sastranegara ini direncanakan mau dibikin menjadi tourism airport, jadi bandara turis. Seperti apa konsepnya masih dicari-cari, dan ini adalah permulaan untuk itu. Jadi mudah-mudahan dengan ini serti kita nanti, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Di forum ini kita mengundang semua yang berkepentingan di membuat turis mancanegara datang ke Jawa Barat. Ada mulai dari provinsi, dari kota, dari dinas perhubungan, dari otoritas bandara yang mengatur lalu lintas, dari komunitas semua yang ada di Hussein Sastranegara. Ada Asita yang mengeres perjalanannya, ada airline, sehingga nanti diharapkan dalam rembuk atau dalam diskusi mudah-mudahan terlihat atau ada sesuatu agenda yang bisa dilaksanakan untuk mencari atau mendatangkan turis mancanegara di Jawa Barat atau di Bandung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Yang saya hormati Kepala General Manager dari Angkasa Pura di Lanut Hussein Sastranegara, ada Lanut serta seluruh jajaran yang hadir, yang mewakili organisasi kepariwisataan dari Asita dan seluruh unsur bisnis dan institusi pemerintah yang ada di Hussein Sastranegara, dari Bea Cukai, Imigrasi, Ground Handling, Perhubungan, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan peluang dan tantangan, ya, khususnya untuk pariwisata Jawa Barat maupun Bandung melalui Hussein Sastranegara. Yang pertama, jika wisatawan ingin datang ke sebuah tempat, itu pilihannya ada 4 motivasi. Yang pertama, dia melihat kultur atau budaya. Kalau kota itu tidak ada budaya, mungkin dia punya nature atau lingkungan. Jadi hanya datang melihat keindahan, selfie, pulang. Jadi misalkan kalau kita ke Paris, Perancis, ya, top of mind-nya wisata, dia hanya punya 3 biasanya kalau di kotanya: melihat budaya orang Eropa dan sejarahnya, aktivitas, belanja, arsitektur, ke Eiffel, ke ini. Nah, Bandung pada dasarnya ingin mencoba punya 4-4-nya, ya, kira-kira begitu. Bali punya 4-4-nya, budayanya sangat kuat, alamnya juga indah, aktivitasnya banyak, dan arsitektur tradisinya sangat kuat, kira-kira begitu. Tapi kalau mau lihat tradisi arsitektur modern, tidak ke Bali. Orang ke Dubai, lihat gedung aneh-aneh, kan, gedung tertinggi di dunia macam-macam. Kalau ke Bali, itu pasti tradisi. Kalau Bali itu punya adat, bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Maka di Bali bangunan hanya 4 lantai. Kedua, masalah branding, ya.
branding ini Jawa Barat mau dicitrakan apa, kira-kira begitu. Maka setahun kemarin Kementerian Pariwisata melakukan riset ya, bagaimana membranding Jawa Barat. Dan ini bukan permintaan saya ya Bu ya. Kesimpulan dari timnya itu mengatakan, mohon maaf ini ya, bukan bermaksud, kata Bandung itu lebih terkenal di mancanegara ketimbang West Java-nya, kira-kira begitu ya, dari sisi nama, kira-kira begitu. Jadi kalau orang ngobrol top of mind, kalau Bandung relatif karena memang ada sejarah dari zaman dulu kan kota ya. Makanya kemarin kementerian itu memutuskan kan bahwa jualan ke luar negerinya mah sebagai gerbang Bandung, tapi yang dipromosikan sebenarnya seluruh Jawa Barat, Garut, Tasik, apa. Makanya judulnya itu ada nggak slide-nya kan? Judulnya itu Stunning Bandung. Kalau yang Indonesianya kan kayak ayam ya, burung ya. Ya, ayam sama burung keluarganya mirip-mirip. Nah kalau Indonesianya, mohon izin ya, lihat ke poster. Nah ini pesona Indonesia, ini Cendrawasih ya. Nah waktu di studi untuk Bandung dipilih karena keindahan Jawa Barat banyak di alamnya, jadi dipilih bunga tapi ininya kujang ya, abstrak kira-kira begitu. Hurufnya juga disamakan, pesona Indonesia, Stunning Bandung, dan seterusnya. Dari stunning teh bahasa Indonesianya itu cantik yang mencengangkan, gitulah kira-kira ya. Orang ke Bandung, saya mimpinya dua, belanjanya makin banyak, area belanjanya makin luas, dan orang seperti ini banyak rapat di Bandung. Karena kalau rapat di Bandung kan rapatnya setengah hari, belanjanya 2 hari kan. Ya, alhamdulillah. Itulah kenapa ekonomi Bandung salah satu yang tertinggi di Indonesia, pertumbuhannya mendekati 8%. Ya, alhamdulillah. Karena kita kota dagang. Dan orang tidak tahu kenapa orang senang belanja di Bandung. Yang tidak bisa dibeli adalah mood, suasana hati. Karena ada yang begini dulu menantang saya ya, awalnya saya bikin aja factory outlet di rest area di Jakarta, biar orang Jakarta nggak usah ke Bandung. Silakan. Dan terbukti tepayu. Kenapa? Karena orang itu beli bukan soal murahnya Pak, tapi suasana hati. Kan ke Bandung, suasana segar gitu ya, terus mojang garis, terus jadi beli itu enak gitu, bukan soal murah tidaknya. Jadi itu yang tidak bisa digantikan. Jadi silahkan mau bersaing dengan Bandung dari sisi murah-murahan, karena di Bandung yang tidak bisa digantikan adalah suasana hati yang nyaman. Makanya itu kan, itulah kenapa Direktur Pasar Jaya di Jakarta bilang ke saya begini, dan lalu Pak Wali, saya tuh heran, saya jualan jenis barang ini di Jakarta tidak laku, tapi saya buang ke Bandung habis Pak, dan yang beli orang Jakarta juga. Jadi barangnya sama di Jakarta terpayu, pindah ke Bandung habis. Kembali lagi, jadi kesimpulannya apa? Yang membuat turis itu nyaman, kenyamanan suasana hati. Itu tugas kami kan begitu ya. Sehingga dia tadi lama nongkrongnya lebih lama, belinya lebih. Kedua, masalah taksi ya. Ada komplain masuk ke saya, taksi ini karena tidak pakai argo ya, itu menjadi problem Pak ya. Nah ini mohon perhatian juga, apapun alasannya komplain ini selalu hadir ya. Mau kita menjelaskan apa juga, yang namanya penumpang dia membanding-bandingkan dengan bandara-bandara lain, kira-kira begitu ya. Dan pilihan-pilihan taksi juga tidak boleh didominasi, kira-kira gitu. Dalam persaingan usaha dan lain-lain, seperti halnya di Cengkareng juga semua merek taksi
harusnya bisa berdampingan sehingga penumpanglah yang memilih berdasarkan reputasi tadi, bukan karena tidak ada pilihan, kira-kira begitu. Nah ini mohon dicermati masalah dominasi taksi dan tidak berargu ini. Karena kadang-kadang dia bilang ada yang komplain, Pak jarang dekat dia sebayar 200.000 atau apalah, jadi mohon perhatian pengelola bandara. Kemudian masalah akses masuk dan keluar, Pak Bernardo, ini juga seringkali masih jadi kendala karena saya pahami kapasitasnya kecil tapi populer kan gitu ya, kira-kira si Bandara Bandung ini gitu. Sehingga ini selalu menjadi kendala. Kemarin saya ada diskusi ya Pak, kita atur jadwal agar alternatif masuk keluar yang dari sisi barat itu bisa kurang lebih diatur lagi lah, kira-kira begitu. Termasuk kemarin saya sudah sampaikan ke Menteri Perhubungan Pak, bahwa ada rencana kereta api kecil berhenti di pagernya Hussein, sehingga orang punya pilihan dari situ, misalkan mau lanjut ke Garut bisa naik kereta kan begitu. Saya sampaikan juga concern Pak Komandan masalah keamanan, jadi solusinya sama, dibikin kayak jembatan yang steril, jadi orang tidak bocor-bocor, jadi hanya dia mendaratnya di terminal atau mendaratnya di rel, kira-kira begitu. Tapi tidak ada yang lompat-lompat ke wilayah di situ. Saya kira ini kan masalah engineering Pak. Tapi kalau itu ada, membuat pilihan orang yang transitnya di Bandung tapi bukan ke Bandung, itu ada pilihan. Nah kalau itu ada, PT KAI mau menyediakan rute-rute, termasuk ada wacana bikin jalur kereta ke Pangandaran, ke mana-mana, itu bisa koneksi dari bandara langsung dengan rel yang dekat itu, kira-kira begitu. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Mohon izin saya harus rapat paripurna membahas anggaran belanja 2017. Sukses untuk acaranya, dan insya Allah 2017 kita punya terminal baru, kita bisa berkolaborasi, pelayanan makin baik, amin ya, dan zero komplain juga dari wisatawan, dan titip ke Asita untuk terus mempromosikan Jawa Barat ya dengan segala keunggulannya. Dan kami menunggu masukan Bapak Ibu dari Asita ya, biasanya apa sih ekspektasinya, karena wisatawan tiap negara beda-beda. Wisatawan Timur Tengah maunya halal dan kadang-kadang tidak halal juga, kayak gitu. Wisatawan Malaysia mas shopping, wisatawan ini beda-beda. Jadi sekarang wisatawan Tiongkok jadi target Pak Jokowi kan, ada beda juga ekspektasinya. Rata-rata mereka nggak bisa berbahasa Inggris, ya. Jadi macam-macam. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dalam rangka persiapan pengoperasian terminal internasional bulan Januari. Jadi saya menyampaikan masukan-masukan, ada dua hal terkait pariwisata, agar pariwisata Kota Bandung, Bandung Raya dan Jawa Barat ini mendapat perhatian, akses kira-kira begitu ya. Jangan sampai lokasinya bagus tapi aksesnya memang tidak memadai, sehingga mengakibatkan daya tarik pariwisatanya hanya menjadi cerita ya, tidak memberi nilai ekonomi, kira-kira begitu. Apalagi target dari Kementerian Pariwisata terhadap jumlah wisatawan asing ke Indonesia kan ditargetkan sangat besar ya di akhir 2019. Contohnya ke Pangandaran ya, alternatifnya masih jalur darat, kendaraan yang 8 jam, padahal ada pilihan mungkin memperbanyak pesawat kecil, itu juga perlu jadi perhatian. Nah khususnya untuk bandara, saya titipkan tadi satu gagasan tentang mengkoneksi dengan jalur kereta, dua masih ada komplain tentang taksi yang tidak berargo dan dominasi taksi, kemudian komplain tentang parkir yang masih terbatas, karena itu bukan berada di wilayah administrasi Pemkot Bandung, tapi
seringkali menjadi komplainnya ke Pemkot Bandung. Itu juga yang tadi saya sampaikan. Kemudian dijadikan si bandara itu sebagai tempat promosi pariwisata. Kami alhamdulillah sudah punya toko bersama ya, namanya Little Bandung Store, di mana barangnya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi Bandung Barat itu sudah keroyokan lah kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya Pak, apakah sudah ada komunikasi? Ini udah dimulai, buktinya adalah kita punya toko Cindramata bersama, menunjukkan kekompakan kita sudah dimulai. Kalau untuk promosinya sendiri Pak, promosi wisatanya Pak, kan itu kan katanya masih perlu komunikasi lebih lanjut. Ya kalau itu kan menyangkut anggaran, itu belum sempat, tapi akan kami lakukan kira-kira begitu. Karena kadang-kadang kan wisatanya ke Ciwidey, ke Tagumban Perahu, tapi kan nginapnya di Bandung misalkan begitu ya. Sehingga joint promotion ini kan harus jadi perhatian, dan insya Allah itu kan kita lakukan di awal tahun. Artinya nanti ada gabungan anggaran nanti Pak untuk promosi. Ya, jangan menganggarkan untuk hal yang sama oleh kota kabupaten yang berbeda, kan mubazir kan begitu. Kita bagi-bagi lah. Ya. Nggak ke provinsi aja? Ya, koordinasinya di level provinsi, apalagi Ibu Kadisnya kan tadi sangat proaktif. Mudah-mudahan 2017 bisa jauh lebih baik. Kalau ada penambahan yang bandara itu Pak, bandara untuk menghubungkan Bandung dengan kota wisata yang lain, yang kayak di Sukabumi, Pangandaran. Ya, kan kunci ekonomi itu kan infrastruktur. Ya, infrastrukturnya kalau tidak ada penambahan, tidak ada bandara-bandara baru dan sebagainya kan susah. Ya. Makanya kemarin Menteri Perhubungan kan datang ke Pendopo menyampaikan akan memperbanyak dimanapun bandara yang memungkinkan kan begitu ya. Nah ini mudah-mudahan mewujud di era Pak Presiden. Pak, untuk standing Bandung sendiri itu dibebankan semuanya ke Bukan, itu mah kita mah dapat hadiah aja. Itu program brandingnya dari Kementerian Pariwisata, kemudian itu yang disepakati nanti kita akan pergunakan. Karena Bandung satu dari 10 kota yang dipilih, dan alhamdulillah tanggal 6 Bandung dapat penghargaan ya, sebagai salah satu kota destinasi pariwisata terbaik di Jakarta nanti. Pak, itu berapa dari Kementerian Pariwisata sendiri anggarannya? Apa? Kan saya nggak ikutan urusan teknis. Oke ya. Pak, kalau untuk moratorium hotel